lagi dengan Kak Mary. Nah, adik-adik, hari ini kita akan sekolah minggu, namun sebelumnya mari kita satu dalam doa. Bapak, terima kasih untuk hari ini Tuhan, berkati kami dalam sekolah minggu hari ini, berkati dan bimbing kami dari awal, pertengahan hingga akhir ya Bapak dalam ibadah hari ini. Terima kasih ya Tuhan Yesus, ampuni segala dosa dan kelemahan kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, adik-adik, sekarang kita akan sekolah minggu dengan lagu pertama kita, God is so good. God is so good. God is so good. God is so good. Is so good to me. Allah itu baik. Allah itu baik. Allah itu baik. Ia baik bagiku. That is so good. God is so good. God is so good. Is so good to me. God is so good. God is so good. God is so good. Is so good to me. Allah itu baik. Allah itu baik. Allah itu baik. Ia baik bagiku. That is so good. Is so good to me. Nah, adik-adik, Tuhan itu baik sama kita. Dia mengasihi kita, menolong kita, mengampuni segala dosa-dosa kita. Nah, adik-adik, kita akan melanjutkan dengan lagu Saya Senang Jadi Anak Tuhan. Kita nyanyikan bersama-sama. Saya senang jadi anak Tuhan, saya senang jadi anak Tuhan, saya senang jadi anak Tuhan gak boleh bohong. Saya senang jadi anak Tuhan, saya senang jadi anak Tuhan, saya senang jadi anak Tuhan tak boleh bohong. Bohong itu dosa. Bohong
Nah, adik-adik, mari kita mengikuti semua perintah Tuhan, yaitu nggak boleh bohong, nggak boleh nakal, harus berbakti sama orang tua, dan mengikuti perintah-perintah Tuhan Yesus. Sebab, seperti tadi, Tuhan Yesus itu baik, Dia mengasihi kita, Dia melindungi kita, Dia menjaga kita, Dia juga memberikan kita kesehatan. Dan Dia juga telah mengampuni dosa-dosa kita. Nah, adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita menyanyikan lagu Firman Tuhan Ku Dengar. Firman Tuhan ku dengar, ku tanam di hatiku, ku ingin bertumbuh subur, berbuah lebat. Yesus tolong padaku. Firman Tuhan ku dengar, ku tanam di hatiku, ku ingin bertumbuh subur, berbuah lebat. Yesus tolong padaku, ku ingin bertumbuh subur, berbuah lebat. Yesus tolong padaku. Nah, adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita sama-sama berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk ibadah hari ini Tuhan. Sebentar kami mau mendengarkan firman-Mu Bapa. Berkati kami, urapi kami, dan sertai kami ya Bapa, agar kami bisa mengerti akan kebenaran firman Tuhan. Terima kasih ya Bapa, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, adik-adik, kita akan mendengarkan firman Tuhan dan kita akan membuka Alkitab kita dari 2 Korintus 2 ayat 5-11. 2 Korintus 2 ayat 5-11. Kakak akan membacakannya dan adik-adik silakan lihat Alkitabnya. Harus diampuni orang yang bersalah, tetapi jika ada orang yang menyebabkan kesedihan, maka bukan hatiku yang disediakannya, melainkan hati kamu sekalian, atau sekurang-kurangnya supaya jangan aku melebih-lebihkan hati beberapa orang di antara kamu. Bagi orang yang demikian sudahlah cukup teguran dari sebagian besar dari kamu, sehingga kamu sebaliknya harus mengampuni dan menghibur dia, supaya ia jangan binasa oleh kesedihan yang terlampau berat. Sebab itu aku menasihatkan kamu supaya kamu sungguh-sungguh mengasihi dia. Sebab justru itulah maksudnya aku menulis surat kepada kamu, yaitu untuk menguji kamu, apakah kamu taat dalam segala sesuatu. Sebab barang siapa yang kamu ampuni kesalahannya, aku mengampuninya juga. Sebab jika aku mengampuni seandainya ada yang harus kuampuni, maka hal itu kubuat oleh karena kamu di hadapan Kristus, supaya iblis jangan beroleh keuntungan atas kita, sebab kita tahu apa maksudnya. Nah, adik-adik, bisakah adik-adik membaca tulisan ini? Nah, kata ini adalah mengandung banyak arti ya. Nah,
kata maaf pasti sudah sering Anda anak-anak dengarkan atau ucapkan. Nah, adik-adik, sebelum firman Tuhan hari ini, kakak mau bertanya dulu. Nah, adik-adik, pernah nggak ada orang yang nakal sama adik-adik, atau ada temen atau kakak atau adik yang pernah nakal sama adik-adik semuanya? Nah, kenakalan itu atau kesalahan orang itu membuat adik kesal, marah, dan terus dia mendatangi adik-adik untuk berkata minta maaf. Tetapi adik tetap merasa kesal atau tetap merasa marah di dalam hati adik-adik. Jadi nggak gampang memaafkannya. Nah, pernahkah itu terjadi sama adik-adik? Nah, adik-adik, pagi ini kita ada tamu istimewa, yaitu silakan. Selamat pagi anak-anak. Perkenalkan, nama saya Bapak Paulus. Loh, kok Bapak Paulus wajahnya sedih? Kenapa, Pak? Iya, saya sedih karena sedang memikirkan jemaat di kota Korintus. Apa yang Bapak pikirkan tentang jemaat di Korintus? Ya, jadi begini. Seharusnya saya ingin sekali berkunjung ke kota Korintus untuk menemui jemaat Korintus atau orang-orang yang sudah percaya kepada Yesus di sana. Tetapi saya mendengar kabar tentang mereka yang membuat saya sangat sedih. Jadi saya memutuskan untuk menulis surat saja kepada jemaat di Korintus dan tidak berkunjung ke sana. Apa yang terjadi dengan jemaat di Korintus sehingga Bapak membuat surat dan merasa sangat sedih? Jadi, di kota Korintus ada seseorang yang berbuat kesalahan dan orang tersebut sudah menerima hukuman atas kesalahan yang dibuatnya. Tetapi jemaat di Korintus masih belum memaafkannya dan malah menjauhi orang tersebut. Jadi, di dalam surat yang saya tulis kepada jemaat di Korintus, saya memberi nasihat kepada mereka untuk mengampuni atau memaafkan orang yang sudah melakukan kesalahan tersebut, karena orang tersebut sudah cukup menanggung kesedihan karena dijauhi banyak orang. Saya mengajak jemaat di Korintus untuk mengasihinya dan tidak menjauhinya lagi, supaya orang yang bersalah tersebut dapat bertobat atau tidak melakukan kesalahan lagi. Oh, begitu ya, Pak. Terima kasih, Pak, karena sudah mau berkunjung ke kelas sekolah minggu online kami. Ya, sama-sama. Nah, adik-adik, sama seperti nasihat Bapak Paulus tadi kepada jemaat Korintus untuk mengampuni dan memaafkan orang yang berbuat salah kepada kita semua. Nasihat tersebut juga berlaku untuk kita. Jadi, jikalau ada teman, kakak, atau adik, atau orang lain yang berbuat salah kepada kita, jangan terus diingat dan disimpan kesalahannya orang tersebut. Kita harus memaafkannya. Siapa yang mau memaafkan? Di sini adik-adik mau memaafkan semua orang? Mau memaafkan semua orang yang berbuat salah kepada kita? Nah, berarti adik-adik sudah hebat jika adik-adik mau memaafkan semua orang. Nah, kita akan menyanyikan lagu
kasih itu memaafkan. Kasih itu memaafkan, kasih itu tak pernah dendam, kasih kesalahan orang, kasih itu memaafkan. Bukan hanya 3 kali, bukan hanya 7 kali, tapi 70 kali 7 kali dalam sehari. Bukan hanya 3 kali, dan bukan hanya 7 kali, tapi 70 kali 7 kali di dalam sehari. Kasih itu memaafkan, kasih itu tak pernah dendam, tak cuma kesalahan orang, kasih itu memaafkan. Bukan hanya 3 kali, dan juga bukan hanya 7 kali, tapi 70 kali 7 kali di dalam sehari. Bukan hanya 3 kali, dan juga bukan hanya 7 kali, tapi 70 kali 7 kali di dalam sehari. Nah, adik-adik, di dalam lagu tadi yaitu dibilang memaafkan itu bukan hanya 3 kali, bukan juga hanya 7 kali, tapi 70 kali 7 kali di dalam sehari. Jadi memaafkan itu tidak ada batasannya. Jadi kita semua harus memaafkan semuanya, dan juga tidak menyimpannya di dalam pikiran kita atau hati kita, ya. Jadi nggak ada untungnya kalau kita menyimpan kesalahan orang lain. Nah, adik-adik, sekarang kita akan membaca ayat hafalan dari Efesus 4 ayat 32. Efesus 4 ayat 32 kita baca bersama-sama. Tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni, sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Nah, adik-adik, kita sudah membaca firman Tuhan, kita juga tadi mendapatkan nasihat dari seorang Bapak Paulus, dan adik-adik tetap harus mengingatnya, yaitu kita harus saling memaafkan, kita harus saling memberikan kasih atau ramah terhadap seseorang satu dengan yang lain. Nah, adik-adik, biarlah firman Tuhan ini menjadi berkat buat adik-adik dan selalu diingat. Terima kasih adik-adik, kita akan tutup dalam doa. Bapak yang baik, terima kasih untuk firman Tuhan hari ini. Kami boleh bercerita, kami boleh mendengarkan firman Tuhan. Berkati kami ya Bapak. Terima kasih ya Tuhan, berkati sepanjang minggu ini ya Bapak. Biarlah Engkau terus mageri kami dengan kesehatan yang melimpah ya Tuhan. Tuhan yang menuntun menyertai kami selalu. Ampuni segala dosa dan kelemahan kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Terima kasih adik-adik. Tuhan Yesus memberkati.